Teori asam basa Arrhenius. Arrhenius berpendapat bahwa dalam air larutan asam dan basa akan mengalami penguraian menjadi ion-ionnya. Asam merupakan zat di dalam air dapat melepas ion hidrogen atau H+. Contoh seperti di bawah ini. Sedangkan basa merupakan zat yang di dalam air melepaskan ion hidroksida atau OH-. Contoh seperti di bawah ini. Teori asam basa Broset-Lowry. Asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton H+ pada basa atau donor proton. Basa adalah senyawa yang dapat menerima proton H+ dan asam atau akseptor proton. Contoh seperti di bawah ini. Broset-Lowry menyatakan bahwa jika suatu asam memberikan proton H+, maka berkemampuan untuk bertindak sebagai basa atau asam sisa dinyatakan sebagai basa konjugat. Demikian pula untuk basa. Jika suatu basa dapat menerima proton H+, maka zat yang terbentuk berkemampuan sebagai asam yang disebut sebagai asam konjugat. Sifat asam basa dari air, yaitu air bersifat amfoter. Yang dimaksud adalah air memiliki kemampuan untuk bertindak baik sebagai asam maupun sebagai basa. Seperti terlihat pada gambar di bawah, satu molekul H2O berperan sebagai basa dan menerima H+ menjadi H3O+. Sementara H2O yang lain berperan sebagai asam dan melepas H+ menjadi OH-. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Gambar tersebut menunjukkan saat H2O berperan sebagai asam maupun sebagai basa. Yang pertama, saat H2O sebagai basa. Dapat dilihat dari gambar bahwa H2O menerima proton dari HCl. Kemudian yang kedua, saat H2O sebagai asam. H2O mendonorkan protonnya kepada NH3. Hasil kali ion dari air. Kuantitas yang sangat penting dalam mempelajari asam basa ialah konsentrasi ion hidrogen dengan menyatakan proton sebagai H3O+ atau H+. Konstanta kesetimbangan untuk autoionisasi asam dapat dituliskan melalui persamaan berikut. Kc sama dengan H3O+ dikali OH- dibagi H2O. Karena fraksi mol air yang terionisasi sangat kecil, konsentrasi air yaitu H2O hampir tidak berubah. Dengan demikian, KcH2O sama dengan H+ dikali OH-, di mana H+ dikali OH- sama dengan nilai Kw. Atau Kw sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 4. Konstanta kesetimbangan Kw dinamakan konstanta hasil kali ion, yakni hasil kali antara konsentrasi molar ion H+ dan ion OH-. Apabila H+ sama dengan OH-, maka larutan berair dikatakan netral. Dalam larutan asam, H+ lebih besar daripada OH-. Dalam larutan basa, H+ kurang dari OH-. Selanjutnya, saya di sini akan membahasan tentang pH suatu ukuran asam dan basa. Karena konsentrasi NH+ dan OH- dalam larutan air seringkali sangat kecil dan karenanya sangat sulit diukur, biokimiawan Denmark Sørensen pada tahun 1999 mengajukan cara pengukuran yang lebih praktis, yaitu pH. pH suatu larutan didefinisikan sebagai logaritma negatif dalam konsentrasi ion hidrogen dalam mol per liter. pH sama dengan min log H+. Karena pH dasarnya merupakan suatu cara untuk menyatakan konsentrasi ion hidrogen, larutan asam dan larutan basa pada suhu 25 derajat Celcius dapat didefinisikan berdasarkan nilai pH-nya, yaitu larutan pH apabila apabila kurang dari 7 berarti itu larutan bersifat asam. Larutan yang pH-nya lebih dari 7 berarti larutan itu larutan basa, dan larutan netral berarti pH sama dengan 7.
Nah, sekarang kita mencari skala pH. Skala pH yang analog dengan skala pH dapat dibuat dengan menggunakan logaritma negatif dari konsentrasi ion hidroksida. Jadi kita dapat mendefinisikan pH sebagai pOH sama dengan min log OH min. Lihat lagi konstanta hasil kali ion air. Konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH- sama dengan Kw, sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14. Dengan menghitung kedua sisi logaritma negatif, kita memperoleh min log H+, min log OH- sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 14. Min log H+, min log OH- sama dengan 14. Jadi dari definisi pH dan pOH dapat diperoleh pH plus pOH sama dengan pKw. pH plus pOH sama dengan 14. Nah, di sini saya memiliki contoh soal. Dalam larutan NaOH, konsentrasi ion OH- adalah 2,9 kali 10 pangkat min 4 molal. Hitung pH-nya. Penyelesaian pOH sama dengan min log OH-. Jadi kita masukkan ke persamaan yang itu tadi. Sama dengan min log 2,9 kali 10 pangkat min 4. Sehingga kita dapat memperoleh hasilnya sebesar 3,54. Nah, di sini kita baru ketemu pOH-nya. Sedangkan yang ditanyakan tadi adalah pH. Jadi kita masukkan lagi ke persamaan untuk mencari pH-nya, yaitu persamaan pH plus pOH sama dengan 14. Nah, kita kurangkan 14 dikurangi pOH-nya. Jadi nanti dapat ketemu pH-nya. Jadi 14 dikurangi tadi ketemu pH-nya sebesar 3,54. Jadi 14 dikurangi 3,54 sama dengan 10,46. Nah, di situ kita ketemu pH sebesar 10,46. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang asal lemah dan konstanta ionisasi asam. Konstanta ionisasi asam dan basa adalah konstanta kesetimbangan ionisasi asam basa dalam air yang merupakan hasil bagi konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Nah, yang pertama adalah asam lemah dan konstanta ionisasi asam. Sebagaimana yang telah kita lihat, sebagian besar asam adalah asam lemah. Dan kita di sini akan asumsikan asam monoprotik lemah atau Ha. Misal dari reaksi Ha menjadi H+ plus amin. Konstanta kesetimbangan untuk ionisasi asam ini yang dinamakan konstanta ionisasi asam atau Ka. Nah, Ka di sini dapat diperoleh dari perkalian antara Ha atau konsentrasi Ha dikalikan konsentrasi amin per konsentrasi Ha. Maka nanti dapat diperoleh konsentrasi asamnya dari reaksi tersebut.
Yang kedua adalah menentukan konsentrasi basa lemah dan konsentrasi ionisasi basa. Kami di sini dimisalkan adalah contohnya adalah amonia. Misal reaksinya NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH-. Nah, terbentuknya ion hidrosida dalam reaksi ionisasi basa ini menandakan bahwa dalam larutan ini pada 25 derajat Celcius, OH- lebih besar daripada H+, dan dengan demikian pH-nya berarti lebih besar daripada 7. Jika dibandingkan dengan konsentrasi ion air, sangat sedikit molekul air yang terpakai oleh reaksi, sehingga kita dapat memerlukan H2O sebagai suatu konstanta. Dengan demikian kita dapat menuliskan konstanta I sebagai berikut, yaitu konstanta ionisasi basa atau Kb dalam hal ini sama dengan konsentrasi NH4+ dikalikan konsentrasi OH- dibagi konsentrasi NH3. Selanjutnya, oksida yang asam, pertama, oksida basa. Oksida basa adalah suatu oksida logam yang dapat menghasilkan basa atau hidroksida bila oksida tersebut direaksikan dengan air. Contoh oksida logam yaitu
Na2O, K2O, CaO, Oksida seluruhnya ada SnO, 5, FeO, yaitu oksida basa, Fe2O3, oksida asam, oksida dan amfoterik, ZnO. oksida indiferen, Berikut dan merupakan peroksida. contoh Namun, oksida pada basa. kali ini kita hanya Yang akan pertama, membahas oksida basa, oksida asam, dan Oksida oksida logam amfoterik. Na2O direaksikan dengan air atau H2O akan membentuk larutan basa 2NaOH. Kemudian yang kedua, BaO yang merupakan oksida logam direaksikan dengan H2O yang merupakan air akan membentuk BaOH2 atau basa. Sifat asam basa dari air, yaitu air bersifat amfoter. Yang dimaksud adalah air memiliki kemampuan untuk bertindak baik sebagai asam maupun sebagai basa. Seperti terlihat pada gambar di bawah, satu molekul H2O berperan sebagai basa dan menerima H+ menjadi H3O+. Sementara H2O yang lain berperan sebagai asam dan melepas H+ menjadi OH-. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Gambar tersebut menunjukkan saat H2O berperan sebagai asam maupun sebagai basa. Yang pertama, saat H2O sebagai basa. Dapat dilihat dari gambar bahwa H2O menerima proton dari HCl. Kemudian yang kedua, saat H2O sebagai asam. H2O mendonorkan protonnya kepada NH3. Reaksi antara oksida asam dan basa serta reaksi antara oksida basa dan asam menyerupai reaksi asam basa normal dalam hal produknya, yaitu garam dan air. Contohnya seperti berikut. CO2 yang merupakan oksida asam direaksikan dengan basa NaOH akan menghasilkan garam Na2CO3 dan air. Kemudian oksida basa BaO direaksikan dengan asam HNO3 akan menghasilkan garam Ba2NO32 dan air. Yang ketiga, oksida amfoterik. Oksida Teori amfoterik asam basa ialah Lewis. suatu oksida Asam yang adalah dapat senyawa berperilaku akseptor sebagai pasangan oksida elektron asam dari atau atom oksida lain basa. untuk membentuk Contoh ikatan dari baru. oksida amfoterik Basa adalah ialah senyawa pendonor Al2O3. pasangan elektron untuk membentuk Berikut ikatan baru. merupakan reaksi di Contoh mana seperti Al2O3 di bawah ini. bertindak sebagai oksida Ikatan basa kimia maupun baru oksida dibentuk asam. dalam menggunakan pasangan Yang elektron pertama, dari basa. Al2O3 Ikatan bertindak kimia sebagai yang oksida terbentuk basa. adalah ikatan kovalen Al2O3 koordinasi. direaksikan dengan 6HCl akan membentuk 2AlCl3 ditambah 3H2O. Yang kedua, Al2O3 yang bertindak sebagai oksida asam akan direaksikan dengan 2NaOH akan membentuk 2NaAlOH4. Reaksi di atas hanya menghasilkan 1 garam NaAlOH4 yang mengandung ion Na+ dan AlOH4-. Tidak ada air yang dihasilkan. Meskipun demikian, reaksi masih dapat digolongkan sebagai reaksi asam basa, sebab Al2O3 menetralkan NaOH.